Cerita fiksi legenda siluman lele. Bab 1, Asal-usul siluman lele. Di sebuah desa kecil tepi sungai, orang-orang selalu memperingatkan satu hal, jangan mengganggu sungai saat bulan purnama. Tapi sedikit yang tahu alasan sebenarnya, karena kisah itu hanya diceritakan secara berbisik dari generasi ke generasi. Dahulu, ratusan tahun yang lalu, hiduplah seorang nelayan bernama Raka. Ia terkenal tamak dan serakah, selalu ingin lebih banyak ikan tanpa peduli nasib sungai atau makhluk yang menghuni dalamnya. Suatu malam, ia menangkap seekor lele raksasa yang konon adalah penjaga sungai, makhluk suci yang menjaga keseimbangan alam. Raka menertawakan amaran lele itu, lalu membawanya pulang untuk dijadikan lauk. Tapi lele itu bukan ikan biasa. Mata lele bersinar merah, dan tubuhnya perlahan berubah menjadi sosok manusia dengan wajah menyeramkan. Keserakahanmu akan menjadi kutukan, bisiknya sebelum menelan Raka ke dalam kedalaman sungai. Sejak saat itu, lele raksasa itu berubah menjadi siluman lele, makhluk yang bisa berubah bentuk, menilai niat manusia, dan membalas dendam pada mereka yang serakah. Tubuhnya separuh manusia, separuh ikan, dengan mata yang menembus hati siapapun yang melihatnya. Orang-orang desa yang selamat dari kejadian itu mulai meninggalkan persembahan di tepi sungai, beras, ikan, dan dupa sebagai tanda hormat. Mereka tahu, setiap bulan purnama, siluman lele muncul dari kedalaman untuk menilai manusia, dan siapapun yang niatnya buruk bisa ditarik ke dasar sungai, tak pernah kembali. Legenda itu tetap hidup. Sungai yang tenang di siang hari berubah menjadi gelap dan berkilau aneh saat bulan purnama. Dan semua nelayan tahu, mereka bukan hanya memancing ikan, mereka memancing takdir mereka sendiri. Bab 2, Teror Nelayan Serakah. Beberapa abad setelah kutukan Raka, desa di tepi sungai tetap hidup dengan legenda siluman lele. Namun, manusia selalu saja diliputi rasa ingin tahu dan keserakahan. Suatu malam bulan purnama, sekelompok nelayan muda, lebih tamak daripada bijaksana, memutuskan untuk menangkap lele raksasa. Mereka menertawakan peringatan para tetua desa, termasuk Sumarno, nelayan tua yang kini dikenal bijak dan menjadi penjaga sungai. "Ah, hanya cerita tua. Tak ada yang menakutkan di sungai ini," kata Jaka, pemimpin kelompok itu sambil menebar jala. Saat jala menyentuh air, sungai mendadak bergejolak. Permukaan air berkilau merah kehitaman. Dari kedalaman muncul lele raksasa dengan mata merah menyala, tubuhnya besar, bergerak cepat seperti monster dari mimpi buruk. Tiba-tiba, suara serak terdengar dari air. "Kalian manusia serakah, kali ini aku tidak akan memaafkan." Perahu mereka terguncang hebat. Satu persatu, tangan-tangan gelap muncul dari air, mencengkeram nelayan. Beberapa berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi ditarik ke kedalaman sungai. Sosok lele itu perlahan berubah menjadi manusia, tapi wajahnya setengah ikan, tubuhnya basah mengilap, matanya penuh dendam. Jaka berusaha mengayuh perahu, tapi ia menyadari bahwa sungai seolah hidup. Arus menarik mereka ke tengah, suara tawa lele terdengar seram di antara gemericik air. Satu nelayan berhasil melompat ke tepi, tapi kepanikan membuatnya tersandung ke dalam lumpur tebal, dan ia pingsan. Ketika sadar, ia sendirian. Perahu dan teman-temannya lenyap, hanya meninggalkan jala yang robek dan jejak kaki di tepi sungai yang basah. Ia pulang dengan kegilaan di matanya, menceritakan bagaimana teman-temannya ditarik ke kedalaman oleh mata merah siluman lele yang menembus hati. Sejak malam itu, sungai dijauhi. Tak seorang pun berani memancing saat bulan purnama, kecuali mereka yang benar-benar menghormati legenda dan alam. Desa itu tetap aman, tapi cerita tentang nelayan serakah menjadi peringatan hidup, siapapun yang mengabaikan sungai dan niat makhluknya, bisa menjadi santapan gelap bulan purnama. Bab 3, Pertarungan Klimaks dan Akhir Legenda. Bulan purnama menggantung di langit malam, memantulkan cahaya ke sungai gelap yang berkilau aneh. Setelah kejadian tragis para nelayan muda, Sumarno, nelayan tua yang bijak, memutuskan untuk menghadapi siluman lele. Ia tahu, desa tidak bisa selamanya hidup dalam ketakutan. Sumarno menyiapkan perahu, membawa beras, dupa, dan sebilah tongkat kayu tua yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menenangkan roh sungai. Saat ia mengayuh ke tengah sungai, air mulai bergejolak. Dari kedalaman muncul siluman lele, matanya merah menyala, tubuh setengah manusia setengah ikan mengintimidasi. "Kau manusia yang berani, atau tamak?" Suara serak siluman itu bergema. Sumarno menunduk,
menaruh persembahan beras di air, lalu menatap mata siluman itu. Aku bukan tamak. Aku datang untuk menghentikan darah yang akan tertumpah lagi. Dengarkanku, siluman lele. Desa ini ingin damai. Siluman lele mendesis, arus sungai memutar di sekitarnya, menciptakan pusaran air seperti lubang hitam. Sumarno mengayunkan tongkatnya, dan dari kayu itu muncul cahaya hangat yang menembus gelapnya malam. Siluman itu mundur sedikit, tapi matanya tetap menatap tajam, menilai niat manusia tua itu. Pertarungan itu bukan hanya fisik, tapi pertarungan niat. Siluman lele menyerang dengan pusaran air dan cakar tajam, sementara Sumarno menenangkan dan melindungi diri dengan mantra sederhana yang diwariskan leluhur. Perlahan, cahaya dari persembahan beras dan tongkat kayu menenangkan amarah siluman itu. Akhirnya, siluman lele berhenti. Tubuhnya mengecil, air kembali tenang, dan dari matanya yang merah muncul kilau lembut seperti bulan. Ia berbisik, "Kau tulus, niatmu murni. Desa ini akan aman, selama manusia menghormati sungai dan makhluknya." Sejak malam itu, legenda siluman lele berubah. Sungai tetap berkilau mistis saat bulan purnama, tapi tidak lagi menakutkan bagi mereka yang menghormatinya. Persembahan beras dan ikan tetap diletakkan di tepi sungai, sebagai tanda syukur dan penghormatan. Dan Sumarno, nelayan tua yang bijak, menjadi penjaga sungai terakhir, mengajarkan generasi baru bahwa sungai bukan milik manusia, dan keserakahan selalu membawa konsekuensi. Siluman lele tetap ada, menunggu mereka yang melupakan pelajaran penting itu, sebuah pengingat abadi bahwa alam dan makhluknya harus dihormati, atau taruhannya adalah nyawa. Penutup, sungai dan legenda yang abadi. Sungai itu kini tenang, namun airnya tetap berkilau misterius saat bulan purnama. Legenda siluman lele menjadi pengingat abadi bagi penduduk desa dan siapapun yang melewati sungai itu, alam dan makhluk yang tinggal di dalamnya tidak boleh diremehkan atau dieksploitasi. Sumarno, nelayan tua yang bijak, mengajarkan generasi baru bahwa keserakahan membawa bencana, dan niat tulus membawa keselamatan. Persembahan beras, ikan, dan dupa di tepi sungai bukan sekadar ritual, melainkan simbol penghormatan dan rasa syukur. Siluman lele masih ada, bersembunyi di kedalaman gelap sungai, menilai niat setiap manusia yang berani mendekat. Mata merahnya yang menembus hati menjadi legenda yang hidup, mengajarkan bahwa sungai bukan milik manusia, tapi rumah bagi makhluk-makhluk yang patut dihormati. Dan siapapun yang mendengar kisah ini, diingatkan, ketika kita menghargai alam dan makhluknya, kita hidup dalam harmoni. Tapi ketika kita serakah dan melupakan pelajaran lama, sungai gelap itu bisa menelan kita, menjadi bagian dari legenda yang abadi. Share dan subscribe jika ini bermanfaat. Mendukung konten ini untuk cerita lainnya.